Oke, selamat datang di channel YouTube Si Kembar. Di tutorial kali ini saya akan membahas tentang 3 tool, yakni yang pertama Array, kemudian Move, dan yang terakhir Rotate. Di tutorial sebelumnya saya telah menunjukkan 4 tool yang di sebelah atas ini, dan kali ini saya akan membahas 3 ini. Oke, langsung masuk aja ke Array. Jadi array adalah mengcopy dengan beraturan. Jadi kalian bisa langsung mengcopy dengan jumlah yang banyak, tetapi dengan jarak dan ukuran yang sama. Dan di sini ada 2 pilihan. Yang pertama yakni rectangular array, dan yang kedua yakni polar array. Kalau rectangular, dia akan mengcopy secara beraturan dalam bentuk kotak atau rectangular. Kemudian kalau polar, dia akan mengcopy dalam bentuk lingkaran. Jadi dia nanti akan bermain sudut. Kita coba dulu yang rectangular. Nah, di sini kalian yang pertama kali ini diminta untuk select object. Misalkan saya select objeknya ini. Kemudian di sini ada row dan column. Jadi di sini adalah jumlah ke arah vertikalnya itu berapa. Misalkan di sini saya masukkan 1, maka dia akan 1. Nah, di sini adalah kolom. Kolomnya jumlahnya 4, maka dia akan jumlahnya 4. Kolomnya akan jumlah 4, kemudian row-nya akan jumlahnya 1. Seperti itu. Nah, misalkan sini saya masukkan 2 dan satunya 4. Kemudian di bawah ada row offset dan kolom offset. Ini adalah jaraknya. Kalian bisa langsung masukkan dengan angka yang kalian miliki, atau kalian bisa masukkan dengan menggunakan pick row offset. Jadi kalian langsung bisa memposisikan jaraknya dengan jarak AutoCAD kalian. Jadi misalkan row-nya jaraknya seperti ini 100, kemudian kolomnya saya masukkan 100 juga, maka di hasilnya akan seperti ini. Dan misalkan angkanya saya masukkan angka 200, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi dia di sini jaraknya 100, kemudian di sini jaraknya 200. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba lagi yang ini. Jadi pick both offset. Jadi kalian bisa langsung memasukkan arah row-nya berapa dan arah kolomnya berapa dalam bentuk rectangular. Jadi misalkan saya ingin jaraknya seperti ini. Kemudian saya klik objeknya, saya preview, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi dia langsung mengikuti arah horizontalnya berapa dan arah vertikalnya berapa. Seperti itu. Kita lanjut ke polar array. Jadi di sini kalian diminta untuk yang pertama kali select objeknya, dan yang kedua yakni kalian diminta untuk titik pusat dari polar array-nya. Jadi misalkan saya punya titik pusatnya berada di sini. Klik. Kemudian akan saya preview. Maka dia akan mengikuti lingkaran ini. Oke, seperti itu. Nah, ini kan masih belum terlalu terlihat. Dan ini apabila saya masukkan angka 10, nah maka dia akan berbentuk seperti ini. Itu kalau titik pusatnya di sini. Misalkan titik pusatnya saya ubah di sini, maka dia akan melingkar seperti ini. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan. Yang pertama total number of item and angle to fill. Jadi kalian disuruh untuk memasukkan total numbernya, jadi jumlah kalian ingin berapa array-nya, kemudian angle atau sudut yang ingin diisi itu seberapa. Di sini 360. Misalkan saya masukkan 180, maka hasilnya kan seperti ini. Nah, dia hanya bersudut 180. Kemudian di bawah sini juga ada pilihan total number of item and angle between item. Jadi di sini disuruh memasukkan sudutnya antar objeknya itu berapa. Jadi misalkan sudutnya sebesar 30, saya masukkan 30. Maka di sini sudutnya dia akan berbentuk 30 derajat terhadap sudutnya ini. Dan yang terakhir yakni angle to fill and angle between item. Jadi dia disuruh memasukkan sudut berapa yang akan diisi oleh objeknya nanti. Jadi misalkan di sini antara sudut 120 dan sudut 0. Kemudian di sini sudut antar objeknya itu berapa? Di sini 30. Maka yang terisi di sini adalah 270.
dan jarak antar objeknya adalah 30. Maka dia akan mengkalkulasi sendiri jumlah objek yang akan di array, itu berapa jumlahnya. Oke, seperti itu. Misalkan saya preview, maka hasilnya akan seperti ini. Lanjut ke move. Untuk move, kalian bisa langsung pilih ikonnya atau kalian bisa masukkan huruf M, kemudian enter atau spasi. Kemudian di sini ada perintah select object. Jadi kalian disuruh untuk menseleksi objeknya. Kalian bisa pilih satu objek atau lebih. Kemudian masih disuruh milih select object lagi. Apabila kalian sudah selesai untuk memilih objek, maka kalian tinggal enter atau spasi. Kemudian pilih specific base point or displacement. Jadi kalian disuruh menentukan titik mana dari objek yang akan kalian copy. Misalkan saya mengcopy di titik sebelah sini. Jadi pusatnya ada di titik ini. Oke. Dan kemudian masih move. Selain kalian langsung bisa menentukan titiknya, kalian juga langsung bisa mengambil titik 00 dari koordinat gambar kalian dengan cara kalian masukkan displacement atau kalian bisa ketikkan huruf D. Nah, maka dia akan langsung mengambil titik 00 atau koordinat absolutnya dari AutoCAD kalian. Oke, seperti itu. Lanjut ke yang terakhir, yakni rotate. Kalian bisa langsung pilih ikonnya atau kalian bisa masukkan huruf RO, rotasi. Kemudian yang pertama kalian disuruh untuk memilih objeknya. Kalian bisa pilih satu objek atau lebih. Kemudian apabila kalian sudah selesai untuk memilih objeknya, maka kalian tinggal enter atau spasi. Kemudian kalian disuruh untuk memilih titik mana pusat objeknya akan dirotasi. Misalkan berada di sini. Oke, maka dia akan merotasi seperti ini. Tinggal nanti kalian masukkan sudutnya, misalkan 50, maka dia akan berotasi sejauh 50. Oke, seperti itu. Masih rotasi. Nah, setelah kalian pilih titik rotasinya, di sini juga ada beberapa pilihan, yakni yang pertama copy dan yang kedua reference. Apabila kalian pilih copy, maka dia tidak akan menghapus atau menghilangkan objek yang lama. Jadi dia merotasi dengan cara mengcopy. Misalkan saya masukkan huruf C, kemudian saya masukkan sudutnya 30, maka dia akan merotasi, tetapi objek yang lama akan tetap berada pada posisinya dan masih dirotasi. Kemudian apabila kita pilih reference, misalkan saya masukkan huruf R, maka kalian disuruh untuk memilih titik pusat dari rotasinya. Misalkan di sini, kemudian specific second point. Jadi kalian disuruh untuk memilih titik kedua dari rotasinya atau dari objeknya. Misalkan di sebelah sini. Nah, maka dia akan mengikuti titik di mana kursor kalian bergerak. Sehingga ini gunanya untuk mempermudah kalian memposisikan objek tanpa kalian harus memasukkan sudutnya. Jadi misalkan saya taruh sini. Oke, seperti ini. Nah, saya tidak tahu sudutnya ini berapa, tetapi saya bisa memposisikan tepat pada sudut ini. Oke, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Apabila masih ada yang kurang paham, maka kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di